Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Meman Herawan, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Cilacap. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. APBN dan APBD adalah bab ke-6. APBN dan APBD pembelajarannya disampaikan pada semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Pembahasan kita mulai dari APBN. Ada 5 indikator pencapaian pembelajaran yang harus dikuasai dan dipahami oleh siswa. 1. Menjelaskan pengertian APBN. 2. Mengidentifikasi fungsi dan tujuan APBN. 3. Mengklasifikasi sumber-sumber penerimaan negara. 4. Menentukan jenis-jenis pengeluaran negara. Dan kelima adalah dapat mengurutkan penyusunan APBN. Mari kita ikuti pembahasannya satu persatu. Pengertian APBN. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, APBN dapat didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa waktu 1 tahun. Fungsi APBN. Fungsi APBN terdiri dari 1. Fungsi otorisasi. Kedua, fungsi perencanaan. 3. Fungsi pengorganisasian. 4. Fungsi pengawasan. 5. Fungsi alokasi. 6. Fungsi distribusi. Dan 7. Fungsi stabilisasi. Adapun tujuan penyusunan APBN adalah sebagai berikut. APBN atau anggaran pendapatan belanja negara disusun dengan tujuan 1. Meningkatkan produksi. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kesemuanya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Landasan hukum APBN yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 7. Selanjutnya, bagaimana APBN disusun? APBN disusun berasal dari RAPBN yang dibuat oleh pemerintah, diusulkan kepada DPR. DPR lalu bersidang membahas RAPBN tersebut. Jika tidak disetujui, maka kembali ke APBN tahun lalu. Dan jika disetujui, itu disahkan menjadi Undang-Undang APBN dan dikembalikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan.
APBN terdiri dari dua sisi atau dua bagian. Satu, ada bagian yang disebut pendapatan negara. Pendapatan negara ini dalam APBN terdiri dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan dari pajak, kemudian penerimaan bukan pajak, dan hibah. Kita lanjut ke sisi belanja. Belanja di dalam APBN terdiri dari belanja pusat dan belanja daerah. Belanja pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang dan cicilan, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Kemudian ada yang juga belanja daerah, yaitu belanja perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan terakhir dana otonomi khusus. Jadi APBN itu terdiri dari pendapatan yang tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu dan belanja. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar terus menjaga arus pengeluaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jokowi menilai dalam menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu arahnya, dibutuhkan ketahanan agar dapat bertahan. Saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, Bu, kalau punya uang kita di APBN kita, di eman-eman. Itu bahasa Inggris itu, di eman-eman. Di eman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return yang jelas. Sebelumnya DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2023 menjadi Undang-Undang APBN tahun anggaran 2023. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 Kamis 29 September. Dan selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Kendati demikian, fraksi PKS menerima dengan memberikan 27 catatan atas Undang-Undang APBN 2023. Salah satunya yakni pemerintah harus dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang signifikan. Pada APBN 2023 telah disepakati defisit APBN sebesar Rp598,2 triliun atau setara 2,84% dari produk domestik bruto atau PDB. Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.463,0 triliun, sementara belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Dan berikut asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023. Sementara sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 sebagai berikut. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Adapun indikator capaian pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian APBD. Siswa dapat menganalisis fungsi dan tujuan APBD. Siswa dapat mengklasifikasi penerimaan atau pendapatan dalam APBD. Siswa dapat menentukan jenis pengeluaran dalam APBD. Siswa dapat
menjelaskan dan merumuskan tata cara penyusunan APBD. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian. Berikut ini ditampilkan 3 orang siswa yang akan menjelaskan tentang pengertian APBD, tujuan APBD, dan penerimaan dan belanja atau pengeluaran di dalam APBD. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Salsabella dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membacakan pengertian APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 8. APBD adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran, pendapatan, dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu 1 tahun. Tujuan APBD, pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah agar meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Sumber pendapatan daerah. 1. Pendapatan asli daerah diantaranya pajak daerah, restribusi daerah, bagi laba BUMD, penerimaan dari dinas daerah, pemerintah, penerimaan lain-lain. Yang kedua, dana pembangunan diantaranya bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah, pinjaman BUMD. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Jenis belanja daerah. Yang pertama, anggaran belanja rutin diantaranya belanja APBD, belanja pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, belanja subsidi kepada daerah bawahan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, pengeluaran tidak terduga. Yang kedua, anggaran belanja pembangunan. Yang pertama, proyek-proyek daerah. Yang kedua, biaya operasional dan pemeliharaan sarprasas daerah. Yang ketiga, proyek-proyek pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, cara penyusunan APBD dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut. Mekanisme penyusunan APBD. Pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD, kemudian diserahkan ke DPRD. DPRD melakukan sidang untuk membahas RAPBD. Jika disetujui, maka dibuatlah perda tentang APBD untuk dilaksanakan. Jika tidak disetujui, maka kembali ke APBD tahun sebelumnya. Jadi pemerintah daerah melaksanakan APBD berdasarkan APBD tahun sebelumnya. Pengaruh atau dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian adalah APBN diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka kesempatan kerja sebanyak-banyaknya agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.